Saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya insani. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen sumber daya insani adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan pegawai atau personal dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi, individu, pegawai, dan masyarakat. Perusahaan membutuhkan manajemen sumber daya insani untuk membantu mencapai tujuan. Fungsi manajemen sumber daya insani ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hal yang optimal. Kedua, pengendalian atau controlling. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, yaitu pengawasan. Pengawasan ini untuk memastikan pekerjaan suatu perusahaan selesai tepat waktu dan prosesnya sesuai dengan standar yang ada. Yang keempat, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Yang kelima, yaitu pelaksanaan atau uploading, yaitu mengarahkan pekerja untuk menuju tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pentingnya MSDI. 1. Meningkatkan pengorganisasian. 2. Mengurangi potensi individu. 3. Fokus pada keberagaman dan inklusi. 4. Meningkatkan kepuasan karyawan. Dan kelima, mengelola dan komunikasi. Selanjutnya, ruang lingkup MSDI. Ada 3. 1. MSDI dalam lingkup manajemen personalia, yaitu untuk memastikan proses pertumbuhan, perkembangan, dan efektivitas personalia SDM secara tidak langsung berkontribusi pada pengembangan organisasi. Kedua, MSDM dalam lingkup kesejahteraan sosial, yaitu aspek ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja di tempat kerja dalam sebuah organisasi. 3. MSDM dalam lingkup hubungan kerja. Ruang lingkup ini dibutuhkan interaksi sosial dan hubungan yang baik antara personalia dalam sebuah organisasi, sikap kedisiplinan, saling memahami, saling berkoordinasi, saling bekerja sama menjadi prinsip utama dalam menjaga hubungan kerja yang baik dalam sebuah organisasi. Nah, gimana sih perkembangan MSDI ini? Manajemen sumber daya insani mulanya terpada dan memadu dengan manajemen baru pada abad ke-20-an menjadi suatu bidang kajian yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, faktor-faktor pendorongnya terbentuknya MSDI ini yaitu masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial budaya. Semakin banyak tenaga kerja wanita yang perlu mendapatkan perhatian dalam perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas masalah dan tantangan MSDI, yaitu ada 2. Pertama, tantangan eksternal, dan kedua adalah tantangan internal. Tantangan eksternal yaitu seperti teknologi, tantangan ekonomi, dan tantangan globalisasi. Tantangan teknologi ini
sangatlah banyak di kalangan dunia sekarang. Tantangan ekonomi zaman sekarang memang tidak begitu memprihatinkan. Dan tantangan globalisasi yaitu tantangan yang mengglobal, yang mendunia. Tantangan internal yaitu karakter organisasi dan perusahaan, di mana di dalam sebuah organisasi itu memiliki karakter yang berbeda-beda setiap individu. Dan kedua, serikat pekerja. Serikat pekerja ini gimana seorang pekerja itu membentuk sebuah kebersamaan dalam perusahaan. Dan ketiga, sistem informasi. Informasinya yang terkadang tidak menentu dan tidak dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik. Masalahnya ketika hubungan suatu fungsi dengan fungsi lainnya tidak berinteraksi secara sinergis. Terima kasih ya sudah menonton. Bye-bye.